back to Vipot Skensa. Di video kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau seorang guru kurikulum dari SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Selamat datang Bapak Yepi. Pak, boleh sih hai dulu nggak pakai kamera? Hai. Sebelum kita masuk ke pertanyaan Pak, boleh nggak Bapak perkenalkan diri dulu? Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Yepi Hujaifi. Bapak di sini sebagai guru produk kreatif kewirausahaan. Kemudian diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai wakil kurikulum. Demikian. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Riwayat pendidikan Bapak boleh diceritain nggak ke Sobat Vipots? Dari SD nih? Iya, Oh, boleh. dari SD. Dari TK juga nggak apa-apa, Pak. Dulu tidak ada TK ya. Oh iya, Oke. iya, benar. Dari SD ya, dari SD itu Bapak kelahiran tahun 72 ya, 1972. SD di SD Mutatuli yang sekarang disebut di SDMC 9, Murid Ujung 9. Kemudian SMP-nya di SMP 4. Kemudian dilanjutkan ke SMA 1 jurusan fisika. Kemudian untuk S1-nya di Sukabumi Bapak ambil pendidikan akuntansi. Nah, tapi di SMK zaman itu SEMEA ya, sebelumnya SEMEA itu Bapak diminta untuk mengajar komputer dari tahun 93 ya, baru kemarin 93 sampai dengan sekarang diminta mengajar komputer. Kemudian sudah melanjutkan di S2 Bapak di administrasi pendidikan, kemudian menuntut ilmu lagi ya, masih S2 juga di manajemen pendidikan. Itu mungkin hebat ini. Hebat banget ya, Pak. Berarti Nggak biasa aja sih, nggak hebat ya. Pak, berarti nih emang dulu waktu SMA itu Bapak ngambil fisika karena ada dorongan dari orang tua kah atau dari apa? Kalau fisika tuh senang ya, karena biasanya untuk ilmu IPA itu berhubungan dengan alam, gitu ya. Kenapa angin itu ada angin laut, ya, kemudian ada angin darat, kemudian kenapa sampai, apalagi kalau mata pelajaran tentang geologi itu, tentang gunung ya. Kalau misalkan kita melihat gunung saja, itu sepertinya kok kita tuh rendah ya, ternyata masih ada yang lebih tinggi dari kita. Nah itu gambarannya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal mengajar di SMK Negeri 1 nih Pak, Bapak sudah berapa lama mengajar di SMK? Di SMK itu masuk ke sini tahun 93. Ya, dari 93 sampai dengan sekarang. Untuk wakil kurikulum tugas tambahan itu dari sudah 5 tahun ya di sini. 5 tahun di kurikulum. Mengurusi bagian akademik. Mengurusi bagian kurikulum di SMK Negeri 1 Rangkas Bitung pusing nggak sih Pak? Kita harus mengatur, kalau sekarang jumlah siswanya 1558 siswa. Nah ini harus diatur untuk pembelajarannya oleh kami di kurikulum. Nah bagaimana untuk tata tertib pembelajarannya, bagaimana kondisi guru mengajarnya, kemudian bagaimana harus lulus ya di kelas 12-nya begitu. Nah, itu kurikulum biasanya yang mempunyai strategi siapa yang harus lulus dan yang tidak. Biasanya di rapat kelulusan itu, nah kurikulum akan meminta saran dari Bapak Ibu kelas ya terkait dengan kelulusan siswa. Oke, Pak, cara memanage jadwal biar gak bentrok tuh gimana sih Pak? Kan ini kan dari di Skensa nih Pak, kan banyak banget kelasnya ya. Nah itu gimana caranya memanage jadwal biar nggak saling bentrok? Nah itulah mengatur 43 rombongan belajar ya, 43 kelas dengan jumlah guru 75. Mengatur pembelajarannya memang sedikit, harus ada seni juga ya kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita mengaturnya tidak dengan sabar, maka banyak jadwal yang bentrok ya. Kalau bentrok berarti ada satu kelas yang belajar, ada satu kelas yang tidak belajar. Begitu. Nah, ini memang butuh ketelitian ya, butuh kesabaran. Tapi alhamdulillah
Sekarang itu ada aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat jadwal pelajaran. Kalau dulu itu 2 minggu baru selesai itu jadwal. Ya, tapi kalau sekarang bisa sehari lah bisa selesai kan begitu. Ya. Oke, selain sebelum menjadi kurikulum, Bapak pernah menjadi walas Kak? Walas pernah Bapak, tahun 2000 ya. Walas untuk jurusan akuntansi. Di akuntansi di kelas 11 jadi walas. Alhamdulillah ya. Kalau Bapak di walas itu emang lebih enak ya mengatur 36 siswa, 40 siswa gitu ya dibandingkan dengan harus memikirkan 1.500 gitu. Tapi karena emang tugas dan itu adalah amanah itu harus diselesaikan. Nah, itu sampai dengan nanti di setiap akhir pelajaran. Nah, Oke, ngomong-ngomong soal jurusan waktu kuliah nih Pak, Bapak kan yang tadinya suka sama fisika, kenapa tiba-tiba jadi ke akuntansi? akuntansi itu kalau bisa dibilang susah ya tidak ya. Semuanya misalkan dipelajari itu gampang kan gitu. Fisika itu berkutat dengan angka. Akuntansi berkutat dengan angka gitu. Jadi kalau misalkan kita semuanya disenangi apalagi dengan angka-angka dan angka itu pasti ya. Jadi tidak ada semacam penafsiran. 1 tambah 1 tuh yakin 1. Kan gitu ya. Iya. Tidak ada penafsiran. Tapi kalau misalkan teoritis, wah kita berteori pasti banyak tafsiran yang ada gitu. Makanya kalau berkutat dengan angka dan sampai dengan sekarang pun kalau berkutat dengan angka itu enak, bawa enjoy kan itu. Oke, kegiatan Bapak di bagian kurikulum itu ngapain aja Pak? Selain di kurikulum? Kegiatan selain di kurikulum ya, tugas pokok Bapak itu adalah mengajar. Semua guru tugas pokoknya mengajar gitu. Tapi dikarenakan ada tugas tambahan diberikan kepala sekolah. Nah, itu berarti kita harus bisa memanage waktunya. Kapan harus mengajar dan kapan harus mengajarkan tugas kepala sekolah. Tapi intinya tugas guru itu apapun diberikan tugas tambahan apa, itu tugas pokoknya adalah mengajar. Jadi dahulu adalah mengajar dulu. Ya, dibandingkan tugas yang lainnya. Kecuali kalau memang tugasnya emang harus tugas pokok harus selesaikan, kemudian tugas tambahan juga harus juga mendesak diselesaikan, berarti ada strategi lain yang digunakan untuk mengajar ya. Nah, ngomong-ngomong soal kurikulum nih Pak, Ya. menurut Bapak kurikulum Merdeka ini susah nggak sih Pak? Kurikulum Merdeka ya, yang namanya Merdeka itu kan bebas, gitu ya. Oke, kalau dulu itu kurikulum itu memang acuannya ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah yang memberikan garis besarnya saja, kemudian diterapkan oleh sekolah masing-masing. Itu kurikulum Merdeka. Nah, kalau dulu itu kurikulum ditentukan, materinya juga ditentukan, kompetensinya juga ditentukan, itu semacam ada semacam ada penekanan yang harus dilakukan begitu. Tapi kalau yang namanya kurikulum Merdeka, pemerintah memberikan garis besarnya, silahkan sekolah yang menafsirkan, memberikan gaya apa yang digunakan untuk pembelajarannya. Oke, perbedaan kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 apa nih Pak? Perbedaannya kalau sekarang yang kita rasakan di kurikulum Merdeka, sekolah diberikan kebebasan untuk menerapkan gaya belajar yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Ya. Kalau dulu itu kurikulum yang dulu itu teacher sentris. Ya, apa Teacher sentris apa itu? Nah, semua materi pembelajaran itu bersumber dari guru. Ya. Nah, kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu student sentris. Pusatnya adalah siswa. Guru hanya sebagai fasilitator. Ya, sumber belajar itu sekarang banyak. Iya. Internet, Iya. kemudian buku, apalagi media digital, medsos, itu banyak. Iya. Guru hanya sebagai pengantar saja. Guru memberikan materi judulnya apa, kemudian semua diserahkan kepada siswa. Nah, disinilah bedanya. Kalau dulu itu siswanya pasif, sekarang dituntut di kurikulum Merdeka itu siswa harus aktif. Ya, kalau misalkan pasif, maka siswa akan tertinggal, apalagi dengan sekolah yang lain. Sama seperti kita melihat jam dinding. Jam dinding itu kalau misalkan bergerak, itu akan dilihat orang. Iya. Ya kan? Iya. Sekarang jam berapa sih? Jam berapa sih? Iya, Kan benar. bergerak terus ya.
Nah, tapi kalau misalkan jamnya mati, orang hanya melihat sekali. Oh iya, jamnya mati, selesai kan? Iya, udah nggak menarik gitu ya Pak? Iya, nah itu. Oke, menurut Bapak nih, kurikulum 2013 itu lebih efektif mana dibanding dengan kurikulum Merdeka? Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita lebih indah, lebih supel, itu mengakomodir kemampuan anak, melihat kemampuan anak itu dengan kurikulum Merdeka. Karena seperti tadi, setiap siswa itu mempunyai kepribadian, kompetensi, keahlian masing-masing. Tidak bisa diatur, misalkan siswa harus bisa ini semuanya. Kan gitu, masing-masing kan pasti daya tangkapnya lambat, ada yang lambat, ada yang cepat kan gitu. Nah, ini ditentukan oleh bagaimana cara guru itu memanage pengelolaan pembelajaran di kelas. Nggak bisa disamain ya Pak sama murid A, murid B, murid C gitu Ya, gitu kan. Setiap orang kan punya karakter berbeda kan? Iya. Ya. Betul. Oke, nah gitu. Nah Pak, ngomong-ngomong soal perkembangan kurikulum atau pergantian perubahan kurikulum. Nah, hal yang menjadi pertimbangan untuk perubahan kurikulum itu apa aja sih Pak? Oke, kenapa kurikulum itu berubah? Biasanya orang mengatakan setiap tahun kurikulum berubah. Nah, kira-kira logika kita bagaimana tuh? Kurikulum berubah itu untuk apa? Pembaruan. Apa lagi? Lebih update. Iya. Apa lagi? Kenapa kurikulum dirubah? Apa? Untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, Oke. kan gitu ya. Nah, oke. Dulu pembelajaran tidak menggunakan smartphone. Ya kan? Tapi sekarang sekolah kan bebaskan, silakan bawa smartphone asal aturannya digunakan. Ya, karena tadi student center, sekarang sumber belajar juga bisa menggunakan. Gitu kan ya? Iya. Nah, apapun teknologi itu tidak bisa dibatasi. Itu kan ya, hanya bisa diarahkan. Nah itu. Oke, kalau tantangan yang dihadapi ketika adaptasi kurikulum itu apa aja Pak? Tantangannya pada waktu ada sesuatu hal yang baru. Iya, siswa masih apa beradaptasi. Oke. Betul ya? Tantangannya adalah siswa atau guru siap tidak untuk menerima perubahan hal yang baru. Kan gitu. Ya. Oke. Pada waktu misalkan siswa diminta untuk belajar mandiri, siswanya belajar tidak? Kan gitu ya? Oke. Ada yang belajar, ada yang tidak, kan gitu ya? Kan gitu. Misalkan, oke, kita searching masalah bisnis online. Gitu kan ya? Bagus, kita searching nih, misalkan 5 menit. 10 menit ya, ada notifikasi masuk. Kan itu? Berubah, kan itu ya? Nah, Berubah kan gitu. tujuan ya Pak ya? Berubah tujuan, kan gitu ya. Nah, tantangannya apa? Gitu ya. Tantangannya satu, guru harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum. Harus bisa merubah model gaya belajar. Tidak seperti dulu. Jadi kalau misalkan yang namanya guru yang kaku, maka dia tidak akan bisa mengembangkan kompetensi siswanya. Gitu ya. Nah, kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya Sayyidina Ali yang mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kan gitu ya. Apalagi kayak suka ada tuh kayak kok kamu nggak kayak dulu pakai HP gitu, sekarang pakai HP mulu, padahal kan kita nggak tahu kan kalau HP tuh bisa dijadiin bahan belajar juga kan. Benar, sebagai sumber belajar. Makanya suatu teknologi itu ya seperti kita pegang sebuah pisau, itu kan ya. Pisau tuh bisa dipakai untuk ngiris bawang bisa, ngiris daging bisa, untuk hal yang negatif pun bisa, kan gitu. Yes. Itulah teknologi. Gitu. Oke. Nah, menurut Bapak nih, seberapa besar pengaruh kurikulum pada siswa? Pengaruhnya, oke. Nah itu tadi, kalau misalkan kurikulum itu ditentukan dengan guru yang memang sesuai menyesuaikan dengan kurikulum tersebut, maka kompetensi siswa itu akan lebih tergali, kemampuan siswa akan lebih tergali. Yang tadinya mungkin siswanya hanya kicep gitu ya, nah maksudnya mahut kan gitu ya. Sekarang kan beda, kicep atau cacingan gitu ya. Oke.
Maksudnya begini, pada waktu misalkan siswanya kelihatan pasif, diam, nah bagaimana cara guru tersebut merubah gaya belajarnya menjadi aktif? Kan gitu. Ya. Jadi bagaimana caranya guru tersebut memoles pembelajarannya supaya bisa diminati oleh siswa. Oke, ada nggak idealisasi tertentu untuk menjadi bagian kurikulum? Oh iya, kita harus punya idealisme ya. Idealisme. Idealisme kami di kurikulum idealismenya adalah bagaimana siswa satu itu bisa menguasai kompetensi yang diajarkan. Kemudian yang kedua, attitude-nya itu bisa diterima oleh perusahaan. Sikapnya. Ya, karena yang nomor wahid itu sebetulnya adalah attitude, sikap. Ilmu ya seperti ini, sekarang kita pengembangan ilmu itu bisa dipelajari. Ya, bisa digali dari manapun. Tapi kalau attitude, sikap itu adalah dari kebiasaan adab kita gitu. Ya. Ada salah satu perusahaan memang yang mau menerima karyawan itu karena sikapnya baik. Kalau masalah keilmuan dikursuskan 5 bulan bisa jadi. Kan itu ya. Iya. Itu idealisme. Berarti kita memang dalam menerapkan sesuatu juga harus punya idealisme. Ya. Ada visi. Idealisme sama dengan visi. Kalau misalkan kita punya visi, maka masa depan kita juga akan terarah. Ya. Kalau misalkan Bapak tanya nih, punya visi tidak? Punya. Tidak. Gitu. Visi tujuannya apa ke SMK itu? Tujuannya apa? Mau berkembang. Tujuannya ada yang mau belajar. Iya. Ya kan ya? Iya. Apa tujuan ke sekolah? Mau belajar. Itu kan ya? Iya. Oh. Ternyata datang ke sekolah beda ya. Beda ke sekolah kan. Contoh misalkan tidak dikasih uang jajan sama mama sama papa, berangkat tidak? Kadang-kadang tidak, hanya uang jajan. Ya. Kan bisa jalan kaki. Transport Pak jauh, oke transport dikasih, tapi uang jajan nih. Kan gitu. Ya, uang jajan. Ini. Jadi gini, setiap manusia, setiap jiwa pembelajar itu harus punya visi, harus punya idealisme. Ya. Mimpi. Setelah lulus saya mau ngapain? Itu tujuan. Setelah 5 tahun lulus saya harus punya apa? Idealisme itu. Nah, ini harus diterapkan nih. Kadang-kadang kalau ditanya apa sih visinya? Bingung apa. Nah, harus punya visi dulu. Ya, makanya Bapak kalau di kelas itu mengajarkan, silahkan kalian tempel poster di kamar yang kalian sukai tentang tujuan kalian. Contoh misalkan, yang muslim, tempel misalkan poster Ka'bah di rumah. Tunjukkan pada orang tua kalian, Ma, Pa, 10 tahun Mama, Papa akan saya berangkatkan. Itu visi. Kalian misalkan tempelkan poster mobil apa yang paling bagus? Ferrari. Mobil apa? Ferrari, tempel di kamar. Gitu ya. Nah, 10 tahun yang akan datang saya harus punya ini. Itu harusnya. Itu tujuan. Berarti kenapa? Berarti tujuannya terarah. Ya. Kita ke Jakarta tujuannya. Gitu kan ya? Iya. Kalau misalkan sudah terarah, pasti akan ke Jakarta kan? Iya. Tidak mungkin misalkan ke Jakarta ke Lewis Damar dulu, kemana dulu. Nah, itu yang tidak terarah. Gitu. Oke. Tapi Pak, tanggapan Bapak nih, kan tadi kata Bapak bermimpi, Ya. punya visi. Ya. Kalau visinya ini harus sesuai dengan realita nggak sih Pak? Kayak harus ngelihat apa ya pengaruh-pengaruhnya juga, Pengaruhnya. Oke. unsur pendukungnya gitu Pak. Amin dulu ya. Ya boleh. Oke. Ada peribahasa orang mengatakan kan, ya, mimpilah apa? Capailah cita-citamu setinggi langit. Iya kan? Iya. Nah, kan gitu. Langit kan tinggi itu. Kira-kira kesampaian tidak? Enggak. Tapi kita suruh mimpi seperti itu. Ya. Orang dulu mengatakan, saya bisa terbang, ingin bisa terbang. Bisa nggak sekarang? Enggak. Bisa terbang. Bisa kan? Bisa tuh. Naik pesawat. Iya. Ya, orang mengatakan ya, maaf, yang muslim itu berjalan dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram, Masjid Aqsa kan? Ya, dalam semalam. Mungkin tidak. Mungkin.
Ya, orang mengatakan tak mungkin. Perjalanan 6 bulan itu pulang pergi. Tapi sekarang dari Indonesia ke Mekah itu hanya 9 jam. Orang mengatakan dulu berjalan di atas air. Tuh, coba. Nonsen ya. Tak mungkin orang berjalan di atas air ya. Tapi sekarang tuh pakai perahu, pakai kapal kan. Tuh makanya katakan capailah cita-citamu setinggi langit. Ya, nah itu. Oke. Nah, Bapak melihat peran kurikulum ini menjadi pengembangan pendidikan di sekolah kita nggak, Pak? Ya, kalau kurikulum itu adalah acuan pembelajaran yang yang sudah diatur oleh pemerintah. Makanya kita harus mengacu ke kurikulum. Ya, semua itu ada kurikulum. Hanya untuk acuan, untuk metode belajar, gaya belajar itu diserahkan kepada sekolah masing-masing. Jadi semua sekolah itu punya acuan kurikulum. Ya. Oke, menurut Bapak pembelajaran di sekolah kita tuh gimana, Pak? Ada yang mau diperbaiki atau ada yang mau dikurangi gitu nggak? Oke, pembelajaran di sekolah selama itu sesuai dengan kurikulum itu harus kita pertahankan. Tetapi dengan adanya perubahan zaman, perubahan transformasi teknologi itu harus kita lakukan, ya. Karena kalau misalkan kita tidak bisa merubah kurikulum yang sudah ditentukan, kemudian tidak bisa mengembangkan teknologi, maka kita akan tertinggal. Ya, kita dengan negara lain tertinggal beberapa puluh tahun, ya. Apalagi dengan Amerika, kita mungkin tertinggal hampir 50 tahun. Ya, mereka sudah bisa mungkin mengembangkan bagaimana menginjakan kaki di bulan, sementara kita ya baru bisa mungkin menginjakan kaki di gunung. Kan itu ya. Oke. Nah, menurut Bapak tantangan terberat yang dialami kurikulum pada saat ini apa, Pak? Tantangan untuk menerapkan kurikulum merdeka ya, terutama sekarang kita alhamdulillah SMK 1 ditunjuk oleh pemerintah sudah 3 tahun menerapkan kurikulum merdeka. Walaupun kita sudah 3 tahun, gitu ya. Nah, kita harus punya bahwa perubahan di setiap tahun itu harus ada penyesuaian. Kemudian apalagi? Jadi acuan kita itulah bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh siswa itu bisa diserap oleh perusahaan. Indikatornya adalah siswa banyak diterima di perusahaan. Banyak bekerja di perusahaan. Kenapa? Karena SMK itu adalah goal akhirnya itu adalah kerja di perusahaan. Adapun misalkan kuliah itu adalah bagian dari lulusan. Ya. SMK makanya fokuskan dalam diri kita SMK itu adalah bekerja. Pikiran kita bekerja. Oke, nah ngomong-ngomong nih Pak soal ide, Bapak punya ide kreatif nggak untuk meningkatkan mutu pendidikan kita melalui Bapak? Kurikulum Merdeka, melalui kurikulum Merdeka atau enggak Bapak punya ide atau bisa disalurkan gitu? Ya, kalau di SMK 1 Bapak ingin membuat idealisme Bapak itulah menjadi smart school. Ya. Smart school apa tuh Pak? Smart school itu semua wilayah di SMK 1 itu tergabung dalam satu komunitas internet. Semua terkoneksi wifi internet. Kemudian semua teknologi pembelajaran itu menggunakan internet. Ya. Contoh misalkan nanti ke depan untuk absensi siswa itu menggunakan absen digital. Jadi siswa itu dalam absensi harus face print dengan handphonenya, dan orang tua itu akan tahu posisi anaknya di mana, gitu ya. Penilaian melalui handphone, tes bisa menggunakan handphone, semua berbasis internet atau IoT, ya, Internet of Things. Ya, ke depan kalau misalkan nanti kalian ingin melihat rapot, tinggal klik websitenya, rapot saya seperti itu, nilai seperti itu. Kelulusan
niat cek lewat website ada lulusan. Gitu. Jadi semua akan berbasis internet. Lowongan pekerjaan kita siapkan di BKK nanti semua berbasis internet. Nah, gitu ya. Jadi ide dari Bapak adalah bagaimana smart city itu bisa menjadi kebanggaan SMK 1 Rangas Bitung. Ya. Jadi biar serba teknologi gitu ya. Benar, SMK 1 di sini ada jurusan DKV, ada TKJ, ada teknik elektronika industri. Nah, itu harus kita kembangkan. Ya, itu. Ya, kita pakai gitu ya Pak buat sarananya gitu. Benar. Jadi siapa lagi yang membanggakan sekolah kita kalau bukan kita sendiri, gitu ya. Oke, nah menurut Bapak, indikator keberhasilan yang dapat diukur untuk mengukur dampak positif di kurikulum Merdeka ini jangka panjang di sekolah kita ini apa? Jangka panjangnya, oke. Kurikulum Merdeka itu dibuat oleh pemerintah. Satu adalah untuk menyesuaikan kompetensi siswa. Kemudian yang kedua untuk bagaimana cara gaya belajarnya, ya metode belajarnya. Indikator SMK itu kalau sekiranya siswa lulusan SMK 1 itu banyak diterima di perusahaan, banyak yang bekerja setelah lulus, itu berarti kurikulumnya bagus. Kenapa? Karena SMK tujuannya adalah kerja. Nah, kalau misalkan DKV misalkan nih, kemudian ada lowongan pekerjaan di salah satu misalkan penerbit mendesain, ternyata mendesain saja tidak bisa. Nah ini, why? Pasti ada yang salah. Apa yang salah kan itu? Pembelajarannya gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau misalkan nanti kalian kelas 12 praprint, magang ditempatkan di perusahaan penerbitan, diminta untuk mendesain brosur, ya atau pamflet. Nah, ternyata kalian tidak bisa menggunakan Adobe CorelDRAW misalkan ya, Adobe Photoshop ya, atau misalkan edit video. Nah ini kalian tidak bisa menggunakan. Kenapa? Karena memang tidak aktif di lab. Nah itu jadi berarti yang salah apanya tuh? Ya, Oke, Bapak punya rencana nggak untuk melibatkan orang tua atau masyarakat dalam proses perkembangan di kurikulum? Ya, benar. Kurikulum Merdeka itu salah satu adalah pelibatan orang tua siswa. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau sekiranya ada orang tua siswa yang mahir dalam kompetensi tertentu, itu bisa dijadikan sebagai guru tamu. Ya. Contoh misalkan salah satunya kemarin pada waktu waktu kemah itu ya, acara apa itu? Perkaju ya, iya, Perkaju itu salah satunya ada pelatih dari orang tua siswa. Ya, jadi kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa itu harus terjalin, dan siswa juga kalau bisa menginformasikan orang tuanya, misalkan mahir Pak, orang tua saya misalkan mahir mendesain, kita akan undang sebagai guru tamu. Orang tua saya mahir Pak dalam bidang fotografi, nah kita jadikan sebagai guru tamu. Jadi mereka juga bisa jadi sarana pendukung kita berkembang di SMK ya Pak? Benar, karena kalau misalkan orang tua mendukung, nah, tinggal anaknya nih mau nggak didukung, kan gitu ya. Oke, ada pesan nggak Pak buat siswa yang masih suka melanggar aturan sekolah atau nggak ikut di jam pelajaran gitu? Oke, nah itu pendidikan itu pahit ya. Malah Imam Syafi'i mengatakan kalau misalkan kita tidak siap, kita tidak mau belajar, maka siap-siaplah untuk mendapatkan kebodohan di masa yang akan datang. Ya, kalau kita tidak siap belajar, maka siap-siaplah untuk masa depan yang bodoh. Ya. Belajar itu pahit, belajar itu tidak enak, tapi hasilnya kita akan merasakan nanti. Ya, kita belajar sekarang 3 tahun dengan serius, hasilnya nanti. Kita sekarang belajarnya asal-asalan, maka hasilnya pun akan asal. Gitu ya. Jadi ya itulah menjada jada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, kan gitu ya. Oke, masuk ke pertanyaan yang terakhir. Wah. Pesan untuk siswi SMK Negeri 1 Rangas Bitung apa? Pesannya, pesannya untuk siswa-siswa Bapak di SMK Rangas Bitung, yang satu, jalani aturan yang ada di sekolah.
Ya, aturan itu dibuat untuk dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua, untuk sumber belajar itu tidak hanya guru. Jadikan media yang lain untuk sumber belajar. Kemudian, lupa. Yang pertama itu attitude, sikapnya, ya sikapnya. Kalau kita misalkan bersikap baik pada sesama siswa, sesama guru, sesama staf, maka itu akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka dimanapun sikap kita akan seperti itu. Ya, oke. Jadi sikap, jaga sikap, taati aturan, kemudian tambah pengetahuan kompetensi belajar dengan media apa. Ya. Jadi tetap ya Pak, attitude pasti harus nomor 1 ya Pak? Harus nomor 1. Oke, ada kesan dan pesan nggak Pak buat anak-anak podcast yang ada di sini? Pesannya, oke. Pesannya untuk anak podcast ya. Nah, untuk tim ini mau ucapkan terima kasih sebelumnya. Kalian bisa membuat podcast ini. Podcast ini suatu gambaran, suatu pembelajaran di mana podcast itu adalah suatu sarana untuk bisa menimba informasi, ya, pengetahuan. Harapan Bapak untuk timnya, nah ini biasa kan timnya hanya 5 orang, itu saja gitu ya. Nah, coba yang lain ikut belajar. Bagaimana sih mengoperasikan ini? Bagaimana sih menjadi pewawancara, gitu kan ya? Nah, bagaimana misalkan jadi pengatur acara? Nah, itu kalau bisa sambil rolling, sambil yang lain belajar. Bagaimana cara ngeker gitu ya? Nah, bagaimana cara kamera? Nah, itu harus coba berkolaborasi, belajar yang lain juga. Ya, supaya nanti apa? Supaya nanti karena saya sedang pembelajar, berarti saya juga harus bisa. Nah, intinya. Ya, Oke. Sebelum kita tutup, Bapak ada kata-kata penyemangat gak? Motivasi buat anak-anak Skensa? Bapak terbayang dengan visi Skensa 1 Rangkas Bitung. Kalau Bapak katakan Skensa RNB gitu. Ya, kalau di SMK yang lain di kecamatan kan ada namanya Skensa juga sama ya. Skensa Curbit, Skensa Curbit itu, kemudian Skensa Wargun, ya, Warung Gunung. Nah, kalau Rangkas Bitung apa? Skensa RNB. Skensa RNB ya, atau RB, nah kan gitu. Ya, Skensa RB. Nah, ini visinya berkarakter Pancasila dan berdaya saing global. Kan gitu, ya. Oke. Nah, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak Yepi telah memberikan informasi, terus banyak pelajaran juga buat temen sobat Menpot nih. Nah, buat kalian yang masih penasaran sama episode selanjutnya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian video ini. Oke Pak, boleh nggak kasih pose terakhir? Pose apa aja buat anak-anak yang nonton, buat temen sobat Menpot? Waduh, posenya. Oke. Bis. Oke, terima kasih sobat Menpot yang sudah menyaksikan. See you dan jangan lupa juga buat saksikan terus episode kita. Bye. Yeah. Cut.